Sungguh alangkah besarnya kasih Tuhan dalam seluruh bagian hidup kita, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak layaklah apabila dalam kehidupan ini kita tidak menerapkan betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan daripadanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur untuk semua yang terbaik yang Tuhan karyakan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya, supaya kami dapat lakukan itu di sepanjang hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13 firman Tuhan mengatakan, Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Bukankah berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bersukacitalah kita mendengarkannya, terlebih melakukannya dalam hidup kita. Ada satu peristiwa, saudara-saudara. Ada seorang dengan penampilan kurang menarik memasuki sebuah showroom mobil dan motor yang mewah. Karyawan dan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu betul-betul tidak memperhatikan kehadiran orang yang berpenampilan sederhana itu. Peristiwa menjadi luar biasa ketika orang yang berpenampilan sederhana itu menuju ke kasir dan kemudian dia bertanya tentang satu unit motor Harley Davidson yang sangat mahal itu dan ingin membelinya. Semua perhatian kemudian tertuju kepada orang tersebut. Lalu setelah orang itu berlalu, kemudian datanglah direktur dan mengumpulkan semua karyawannya dan mengatakan kepada mereka, supaya toko mereka, supaya showroom mereka menjadi laku ke depan, pakailah standar yang biasanya, yaitu memperlakukan semua orang pembeli sebagai raja, jangan dibeda-bedakan. Itu, saudara-saudara, adalah ukuran manusiawi, ukuran sehari-hari. Lebih lagi pasti kalau ukurannya ditaruh di dalam apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Jangan membeda-bedakan orang.
Bahkan dalam ayat 1 dalam perikop pembacaan kita tadi, dikatakan begini, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jika kita punya iman kepada Yesus Kristus, maka iman itu harus benar. Iman yang benar itu apa? Salah satunya adalah jangan memandang muka. Jangan membeda-bedakan orang. Bahkan yang lebih menarik lagi saudara-saudara adalah Yakobus memperlihatkan contoh yang paling sederhana tentang penerimaan tamu. Kalau orang yang berpenampilan baik, luar biasa, ditempatkan di tempat yang baik pula, dan orang yang berpenampilan biasa-biasa saja, tidak terkenal, dipaksa untuk duduk di tempat yang memang tidak berharga, bahkan di lantai, maka Yakobus kemudian menyimpulkan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang melanggar hukum Tuhan. Bahkan saudara-saudara, di dalam bagian-bagian seperti itu, orang yang melakukan tindakan seperti itu justru sangat tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu memang ketika kita menjalani kehidupan ke depan, supaya kehidupan kita tetap kemudian berkenan kepada Tuhan, kita memperhatikan hal-hal yang sederhana seperti ini. Bahwa di dalam kehidupan kita, Allah sungguh-sungguh memberkati kita secara luar biasa. Di dalam Yesus Kristus semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Sehingga dengan demikian kita semua perlu menyadari bahwa sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, atau sehebat apapun orang di sekitar kita, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tetapi yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan adalah ketika yang nyata-nyata orang-orang miskin, orang-orang lemah dan terbatas, orang-orang yang mungkin saja tidak terkenal, kita perlakukan seperti bukan berada di dalam persekutuan kita, berada dalam kumpulan kita. Allah betul-betul murka dengan tindakan seperti ini. Dalam beberapa bagian gambaran dalam firman Tuhan, Allah kemudian menunjukkan dirinya untuk membela orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ini. Dan oleh karena itu, kita yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ketika kita mempunyai iman, maka hal-hal seperti ini menjadi perhatian khusus bagi kita. Bahwa kita telah mendapatkan berkat kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan, hendaknya kita berbagi kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang lemah, miskin dan terbatas dalam kehidupan ini. Jalani kehidupan ke depan ini dengan segala sukacita sambil membawa berkat kepada setiap orang khususnya yang ada dalam kesulitan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam seluruh bagian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Firman-Mu kami dengar saat ini, kembali memberi pelajaran kepada kami, supaya kami tidak memandang muka. Ketika kami memiliki iman kepadamu, maka iman yang kami mau terapkan dan yang kami mau lakukan dalam hidup kami adalah iman yang mengasihi siapapun, khususnya orang-orang yang lemah, terbatas, dan terpinggirkan dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami mau berdoa mendoakan yang sakit, berdoa mendoakan Bapak Yohanes Gadi, Bapak Yulius Dengen, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Lorce Tumembo, Nyonya Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Yuliana Payungallo, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak Terandi Lolo, Bapak Oni Eslak Burlawar, Nyonya Joni Doa, Bapak Sujadi, Bapak Evan di Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Herman Mangallo, Bapak Yusuf L. Samben, Saudara Tricia, Nyonya Samuel Tampang, Penato Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenna, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang sakit. Tuhan berkenan menolong, memberkati, dan menguatkan mereka. Kami juga mau berdoa di masa-masa pandemi seperti ini, ada begitu banyak pergumulan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan kami
Kami juga mau berdoa semua rangkaian pelayanan di dalam jemaat. Tuhan kiranya berkenan untuk menopang, mengasihi semua kami Tuhan yang berada dalam rangka pelayanan ini, bahkan seluruh jemaat, agar kami terus meneruskan pelayanan ini, sekalipun kami berada dalam pergumulan berat seperti pandemi COVID-19 sekarang ini. Pemerintah bangsa dan negara kami juga kami doakan, Tuhan menyatakan berkat dan anugerah yang luar biasa kepada mereka supaya menjadi alat dan berkat-Mu mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah seluruh kehidupan bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa untuk kehidupan yang akan kami jalani ke depan, bahkan hari ini Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukannya. Bapa, ampuni salah dosa kami, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, mari kita mengisi kehidupan kita, membawa dan menyatakan berkat dari Tuhan kepada saudara-saudara kita, khususnya yang miskin, yang terpinggirkan, yang kecil, yang tidak dipandang di dalam dunia ini, supaya dengan demikian kasih Tuhan merata baik bagi kita maupun bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Shalom.